Bangsa Romawi sebagai bangsa yang mempunyai peradaban besar. Banyak meninggalkan ilmu pengetahuan dan banyak warisan seperti peradaban dalam bidang hukum, seni, arsitektur bangunan, perang dan bahasa untuk perkembangan kehidupan modern sampai saat ini. Seperti tulisan dalam buku yang berjudul, In Bed with the Romans. Memberi gambaran, menguak sisi lain dari peradaban Romawi kuno. Sebagai bangsa militer orang-orang Romawi, tidak hanya sibuk menaklukkan dan menjajah wilayah lain atau membangun banyak peradaban. Ternyata orang Romawi kuno juga banyak menghabiskan waktu di tempat tidur untuk berhubungan seksual. Dalam catatan sejarah dan lukisan, menggambarkan para pria Romawi sebagai manusia yang mengumbar kejantanan dan keperkasaan. Sementara untuk kaum wanita sibuk mengandung dan merawat anak-anak yang kelak diharapkan dapat memenuhi tenaga militer hingga pekerja cerdas. Orang-orang Romawi, termasuk Yunani kuno, sangat terobsesi dengan kegiatan seksual. Bisa kita lihat dari karya seni, sastra dan peninggalan arkeologi seperti artefak, patung yang mengandung erotis. Seperti dikutip dari halaman Listerse, berikut kebiasaan masyarakat Romawi kuno yang mengandung atau mempunyai nilai erotis yang dianggap mesum pada masa sekarang ini, antara lain. 1. Dewa Priapus dan Viagra. Pada beberapa kota kuno di Romawi, banyak kita jumpai kebiasaan memasang patung dan gambar Dewa Priapus, dengan keadaan penis yang sedang tegang atau ereksi terdapat di taman-taman kota atau kediaman pribadi. Dewa Priapus oleh masyarakat Romawi kuno dipercaya sebagai simbol sang penerobos. Mengutuk para penerobos atau pemberontak dengan hukuman seksual yang mengerikan. Bukti otentik karya sastra atau puisi masih ada sampai sekarang. Isi sastra tersebut antara lain sebagai berikut. Jika ada seorang wanita atau pria melakukan kejahatan melawan aku atau Priapus, untuk sang wanita harus menyerahkan lubang kemaluannya kepadaku, untuk pria harus memberikan mulutnya kepadaku, dan bocah lelaki menyerahkan bokongnya. Dalam dunia kedokteran nama Priapus masih digunakan untuk menjelaskan suatu kelainan seksual yang dikenal dengan nama priapisme. Gangguan yang jarang ditemui ini adalah kondisi penis menegang atau ereksi dan tidak dapat kembali ke keadaan lemas atau lunglai, meskipun tidak ada rangsangan seksual. 2. Arsitektur bentuk kelamin bertebaran di kota Pompei. Peristiwa meletusnya gunung api Vesuvius pada tahun 79 Masehi, mengakibatkan kota kuno Pompei hancur berantakan. Sangat ironis. Abu panas yang dikeluarkan gunung berapi tersebut mengabadikan suasana saat-saat terakhir yang terjadi di kota Pompei Romawi kuno tersebut. Pada akhir abad ke-16 dilakukan ekskavasi kota kuno Pompei, banyak ditemukan jasad manusia yang telah berubah menjadi batu. Masih utuh dengan lanskap kota, bangunan, simbol-simbol misterius, rumah mewah bangsawan, roti dalam oven dan wadah minuman, dan terdapat tempat pelacuran yang dipenuhi fresko erotis, seperti lukisan, patung-patung mesum. Dalam temuan tersebut membuat kota Pompei mendapat julukan sebagai kota maksiat. Diperkirakan ada sekitar 40 rumah pelacuran di kota Pompei. Dari semua penemuan tersebut yang paling terkenal adalah Lupanar Grande atau rumah kenikmatan. Terdapat kamar-kamar kecil dengan kasur jerami kecil di setiap ruang kamar. Dalam penelitian tersebut para arkeolog sangat berhati-hati untuk menentukan dan membedakan antara rumah bordil dan bangunan biasa. Karena banyak terdapat phallus atau bentuk kelamin jantan adalah dekorasi yang umum terdapat di kota itu. Phallus merupakan simbol keberuntungan. Lukisan phallus terdapat di rumah, ruang publik dan jalan umum. 3. Karnavalia. Seorang filsuf dan sarjana sastra dari Rusia, yang bernama Mikhail Bakhtin, mengemukakan pendapat
Menurutnya karnaval atau karnival pada masa lalu yaitu suatu momentum di mana kebebasan dalam arti bebas sebebasnya. Saat itu, terdapat pembagian kelas sosial dalam masyarakat, rasa hormat dan sensitivitas dibuang jauh-jauh. Juga dilarang untuk mengatakan tidak. Saat pesta megah digelar, makanan dan wain berlimpah disajikan. Orang-orang saling mabuk dan bersukaria, dan bebas untuk melakukan hubungan seksual. Penulis Arthur Edward White dalam bukunya yang berjudul A New Encyclopedia of Freemasonry mengatakan, festival berarti pesta seks dan mabuk anggur. Dalam tradisi Romawi kuno karnaval diadakan di tengah equinox musim semi. Karnival berlangsung hingga abad ke-5 sebelum Masehi. Jangan heran jika festival yang disebut The Dionysian Mysteries dipersembahkan untuk Dionysos atau dewa Arab, yang selalu diasosiasikan sebagai dewa pesta. 4. Tradisi berbagi istri. Dalam perkembangannya peradaban Etruscan kemudian berasimilasi ke dalam Republik Romawi pada sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Meski bentuk pemerintahan telah berubah tetapi budaya dan kebiasaan mereka masih dipertahankan. Dalam catatan sejarah, para wanita Etruscan dikenal memiliki sikap bebas dalam hubungan seksual. Mereka sangat menyukai ketelanjangan. Para wanita ini selalu menjaga penampilan tubuh mereka dalam kondisi sebaik mungkin. Tak jarang berkeliling dalam kegiatan sehari-hari tanpa busana. Mereka sangat menikmati dan melayani hubungan seksual dari pria manapun yang datang. Bangsa Etruscan menganggap perkawinan adalah sebuah konstruksi longgar. Bukan aib dan hal lumrah ketika seorang anak sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya ayah mereka. 5. Hubungan seks demi perdamaian dunia. Menurut Aristophanes, seorang dramawan komik paling terkenal pada masa Yunani kuno. Ia berkomentar menyindir tentang situasi politik dan sosial di Athena pada awal abad ke-4 sebelum Masehi. Dalam pertunjukan sebuah drama berjudul Lysistrata, Aristophanes memparodikan perang yang diwarnai dengan pertempuran seks. Para wanita memanfaatkan nafsu seks para pria untuk perdamaian Athena dan Spartan. Para wanita berpendapat bahwa para pria sudah melupakan signifikansi transendental seks. Karena sikap keras kepala para pria, mereka terlalu fokus memikirkan hal-hal yang tidak penting, seperti perang. Pada akhirnya, perdamaian datang di hadapan para pria, sebagai wanita muda tanpa busana yang mengingatkan para pria tentang keinginan seksual para kaum wanita. Pesan moral dari drama Lysistrata adalah masyarakat mencintai perdamaian tanpa perang. Mereka menyadari akan kebutuhan seksual mereka dan meninggalkan perang. 6. Kamasutra Romawi kuno. Pada tahun 43 sebelum Masehi sampai 17 Masehi, penyair Romawi kuno semasa itu bernama Ovid. Penyair ini telah menghasilkan sejumlah sastra seperti Amores, Cinta, Medicamina Faciei, dan yang paling terkenal adalah Ars Amatoria, atau Seni Bercinta. Dalam buku Ars Amatoria isinya adalah panduan gaya bercinta. Ovid juga menciptakan sejumlah permainan dalam hubungan seksual yang membingungkan baik pria maupun wanita, bahkan pada zaman modern. Ovid secara rinci memberi pesan moral, agar para wanita tidak memaksimalkan kenikmatan untuk dirinya sendiri, tapi juga membuat diri mereka paling memikat di pandangan pria. Kemudian pada bagian lain berisi, Ovid menyarankan para pria untuk membiarkan wanita merindukan mereka, tapi jangan terlalu berlebihan. Ovid juga menyarankan agar para perempuan membuat prianya cemburu, agar mereka tak malas.